Bab 762 mendengar ini, wajah Hua Fei yang menjadi muram dan hatinya tidak senang. Presiden dari grup pendaratan Raja Belaka, yang berani menunjukkan kekeras-kepalaan seperti itu di depannya, sedang mencari kematian, hidup. Jika kamu berani terus menyembunyikannya, dengan cara tuan muda ini, kamu pasti akan bisa bertahan dan mati. Hua Fei yang menatap Gao Yang, ekspresinya galak, dan kata-katanya penuh dengan ancaman yang tidak tersamar. Namun, Gao Yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya cerah, dan dia menatap langsung ke Hua Fei yang tanpa rasa takut, dan berkata dengan keras, "Saudara Tian telah begitu baik kepadaku, jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di tempat Gao Yang hari ini. Kamu akan mengkhianati saudara Tian, jangan membuka mulutku ketika kamu mengatakan sesuatu." Kurung kurawal tutup titik. Ye Lingtian memberi hormat dengan hormat, dan Gao yang menjatuhkan dirinya ke tanah untuk mencari 5 tubuh yang dia kagumi. Kemudian, ketika dia akan dipaksa untuk dinikahi oleh putri Raja Kapal yang gemuk, Ye Lingtian yang mengambil tindakan secara langsung dan sepenuhnya menyelesaikan keluarga Raja Kapal Zhu untuknya dan membantunya keluar dari lautan penderitaan. Ye Lingtian memperlakukannya dengan baik lagi, tidak peduli seberapa keras dia menderita. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya, dia tidak akan pernah mengungkapkan berita apapun tentang Ye Lingtian. Untuk membersihkan yang paling adalah pria tangguh. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan di tangan saya. Hua Fei yang menunjukkan ekspresi muram, melambai ke penjaga di belakangnya, dan memerintahkan, "Pergi, beritahu dia aturannya." Setelah mendengar perintah itu, beberapa penjaga menjadi galak, dan mereka segera menyerang Gao Yang. Gao Yang tahu bahwa penjaga ini tidak dapat dikalahkan, tetapi segera membuka laci meja, mengeluarkan pisau utilitas, dan menggunakannya sebagai senjata di tangannya. "Jangan datang ke sini." Gao Yang melihat penjaga keluarga Hua bergegas di depannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia memegang pisau utilitas dan mengayunkannya dengan keras di depannya. Penjaga keluarga Hua yang bergegas ke depan, tidak memperhatikan jalan Gao Yang. Punggung tangannya terpotong oleh ujung pisau artis, menumpahkan banyak darah, dan berteriak, lagi dan lagi, "Ah bajingan, aku sudah sangat menghancurkanmu." Penjaga ini kesakitan, semakin memperparah keganasannya, wajahnya mengerikan dan dia bergegas menuju Gao Yang dengan ceroboh, yang terus mengayunkan pisau utilitas di tangannya, mencoba menggunakan metode ini untuk menakut-nakuti para penjaga keluarga Hua. Sangat disayangkan bahwa para penjaga ini adalah peserta pelatihan. Setelah ragu-ragu awal, mereka segera pulih, meskipun Gao Yang tinggi dan memiliki kebiasaan berolahraga pada hari kerja. Dia tidak cocok untuk penjaga ini, belum lagi mereka banyak. Segera dia ditundukkan oleh penjaga keluarga Hua. Dia diseret keluar dari meja dengan tiba-tiba, dan jatuh ke tanah dengan kejam. Anggota tubuhnya menempel di tanah, tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Hua Fei yang melangkah maju, menatap Gao Yang dengan merendahkan, lalu mengangkat kakinya. Bang! Sepatu kulit itu menginjak kepala Gao Yang, menyebabkan kepalanya bersen. Tuhan, dengan tanah yang dingin, tindakan ini sangat memalukan. Hua Fei yang menunjukkan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, "Bocah bau, jika kamu kenal, cepat dan ceritakan latar belakang anak itu, kalau tidak, Ben akan menginjak kepalamu dengan satu kaki." Bab 763 Ancaman Hua Fei yang jelas bukan lelucon, dan dia penuh dengan aura pembunuh, sebagai tuan muda dari keluarga Tian Nan Hua. Dalam menghadapi karakter kecil yang tidak berdaya dan tidak berdaya seperti Gao Yang, bahkan jika Hua Fei yang melecehkan dan membunuh dengan santai, tidak ada yang akan memberi Gao Yang lebih dulu. Tendangan berat Hua Fei yang menginjak-injak semua martabat Gao Yang, bahkan lebih serius daripada saat putri Raja Kapal mempermalukannya. Jejak sepatu Hua Fei yang tertinggal di wajahnya yang tampan. Aku bilang Gao Yang tersentak. Mungkin dia tidak tahan dengan penghinaan, dan akhirnya menemukan jawabannya, tapi kata-katanya agak canggung. Betapa beratnya dia harus menanggung sebelum dia bisa mengatakan memohon belas kasihan. Diperkirakan pada saat ini, hatinya diambang kehancuran. Hahaha. Mendengar ini, para penjaga keluarga Hua tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku sangat tangguh sekarang, tapi aku tidak menyangka akan menjadi pengecut secepat ini. Tuan muda belum datang dengan cara Anda tidak tahan hanya dengan satu tendangan."
tetapi itu benar-benar tidak berharga. Saya pikir saya merasa kasihan dengan wajah putih kecilnya yang tampan, diinjak oleh tuan muda kita. Bagaimana mungkin, saya melihat orang-orang di masa depan. Saya rasa saya ingin mati. Saya memiliki semuanya. Aku telah ditebas di tanganku, dan aku belum menanganinya dengan baik. Maafkan aku. Penjaga keluarga Hua memandang Gao yang dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Pada saat ini, Hua Fei yang juga menunjukkan senyum puas dan melepaskan kakinya, menunggu Gao yang memberikan jawaban yang diinginkannya. Sebagai tuan muda dari keluarga Tianan Hua, Hua Fei yang tidak pernah mulai mencibir, tidak peduli dengan siapa Anda berurusan, pada dasarnya Anda tidak pernah ketinggalan, tetapi Anda jarang bertemu seseorang seperti Gao yang mengalah begitu cepat. Mendengar kata-kata kasar Gao yang barusan, Hua Fei yang mengira dia adalah pria yang tangguh dan berpikir dia bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi tak disangka, ketika Gao melihat wajah putih kecil ini, dia langsung menyerah setelah diinjak. Untuk mendengar kata-kata Gao yang dengan jelas, Hua Fei yang dengan sengaja menundukkan kepalanya, memiringkan kepalanya, dan menunggu Gao yang berbicara. Melihat Hua Fei yang membungkuk untuk mendengarkan, Gao yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuang ekspresi tunduknya, menatap Hua Fei yang, dan meraung, "Aku bilang kamu lumpuh." 21 Pada saat yang sama, Gao yang berjuang keras, mengangkat lehernya, Gao yang memuntahkan seteguk air liur, bergerak menuju Hua Fei yang. Kebaikan Ye Lingtian kepada Gao yang seberat gunung, tidak hanya membantunya terbang menjauh dari pipi, putri raja kapal dibebaskan dari tangan dan memotong semua masalah di masa depan baginya, sehingga dia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang lurus dan lurus. Kemudian, Ye Lingtian menugaskannya untuk memimpin grup pendaratan raja dan menjanjikannya kemuliaan seumur hidup, tidak peduli siapa yang bertemu dengannya. Dia akan dihormati sebagai Presiden Gao, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa status Gao yang Neng saat ini adalah karena hubungan Ye Lingtian. Kebaikan semacam ini, meskipun dia tidak mengatakannya di bibirnya, dia selalu mengukirnya di hatinya dan tidak akan melupakannya. Sekarang seseorang ingin membuka mulutnya dan mendapatkan berita buruk untuk Ye Lingtian darinya. Gao yang tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Tidak seperti Wang Dongsheng, yang merupakan orang terkaya di Laut Cina Timur. Dia juga tidak memiliki keterampilan yang hebat. Dia tidak dapat memiliki kekuatan yang kuat seperti Wu Senior. Belum lagi dia memiliki jaringan orang yang luas. Bahkan di Laut Cina Timur, dia tidak dapat banyak membantu Ye Lingtian. Adapun Yan Guodong, pemimpin ruang patroli, Gao yang jelas tidak sebanding. Bab 764 Dia hanya dirinya sendiri. Gao yang kecil. Namun, bahkan jika dia tidak bisa membantu Ye Lingtian, dia bisa tutup mulut dan tidak mengungkapkan berita apapun yang berbahaya bagi Ye Lingtian. Bahkan jika itu mungkin harus dibayar mahal, bahkan nyawanya, dia akan melakukan apa saja. Dan di sisi lain, Hua Fei yang tidak menyangka bahwa Gao yang akan bereaksi seperti itu. Ketika dia membungkuk sekarang, Hua Fei yang benar-benar santai, tanpa tindakan pencegahan sama sekali. Dia lupa untuk menghindar untuk sementara waktu, dan wajahnya diludahi oleh seteguk air liur. Dalam sekejap, Hua Fei yang tercengang. Begitu pula dengan banyak penjaga yang hadir, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, Gao yang memiliki keberanian untuk melawan dan bahkan mempermalukan Hua Fei yang dengan cara yang ekstrim, ini seperti memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Bahkan orang biasa akan marah ketika seseorang meludahi wajahnya secara tiba-tiba. Hampir dalam kesadaran siapapun, diludahi oleh seseorang adalah hal yang sangat memalukan. Ketika wajah Gao yang diinjak-injak barusan, dia merasa sangat terhina. Dan sekarang Hua Fei yang telah merasakan perasaan yang sama, butuh lebih dari setengah menit bagi penjaga keluarga Hua untuk kembali sadar. Mereka semua tersipu dan memarahi, "Bocah bau, kamu benar-benar meludahi tuan muda. Aku pikir kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu tidak menghormati tuan muda." Seluruh tidak ada seorang pun di Tianan yang berani melakukan ini. Para jaga keluarga Hua semuanya sangat marah. Dan semua yang mereka katakan kejam. Jika demikian, saya tidak sabar untuk mengambil pisau dan membunuh Gao yang hanya lega. Dan Hua Fei yang sendiri bahkan lebih terpana dan marah.
Semburan kemarahan memenuhi seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti akan meledak. Tidak ada yang pernah berani mempermalukannya seperti ini. Dengan kakinya, dia membuat isyarat untuk menghancurkan kepala Gao Yang. Namun di hadapan tendangan ini, Gao Yang tidak berniat memohon belas kasihan, tetapi hanya menatap Hua Fei Yang dengan dingin, menggertakkan giginya, dan diam-diam menunggu kedatangan kematian. Sebelum dia meludah, dia siap untuk membalas dendam, dan itu sudah cukup untuk mempermalukan Hua Fei Yang sebelum dia mati. Namun, setelah menunggu lebih dari 10 detik, pukulan berat yang diharapkan tidak datang. Untuk beberapa alasan, Hua Fei Yang tidak melakukannya, memilih untuk membunuh, tetapi menarik kakinya, meninggalkannya dengan nyawanya. Hua Fei Yang menyeka air liur dari wajahnya dengan borgolnya, wajahnya muram, bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Dia menatap Gao Yang dengan keras kepala dan berkata dengan gigi terkatup, "Bocah bau, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Itu terlalu murah untukmu. Aku akan menggunakan segala macam siksaan padamu, sehingga kamu tidak bisa hidup tanpa kehidupan." Penyesalan datang ke dunia ini, sebagai sekte primordial muridnya. Metode penyiksaan Hua Fei yang tidak buruk, belum lagi ia memiliki begitu banyak bawahan. Alasan mengapa Hua Fei yang tidak membunuhnya adalah karena dia ingin menyiksa Gao Yang tanpa ampun. Di sisi lain, Gao Yang juga dapat digunakan sebagai sandera untuk mengancam Ye Lingtian dan memaksa Ye Lingtian untuk patuh. Melalui penampilan Gao Yang, Hua Fei Yang dapat melihat bahwa Ye Lingtian memiliki hubungan dekat dengannya, jadi dia hanya menggunakannya untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Buka bajunya dan gantung. Hua Fei Yang memerintahkan, "Ikuti perintahmu." Para penjaga segera bertindak setelah mendengar perintah itu. Bab 765 Gerakan para penjaga itu sangat kasar. Mereka berpegangan pada bahu Gao Yang dan memegang tangannya untuk memastikan dia tidak bisa bergerak. Tidak peduli seberapa keras Gao Yang berjuang, dia tidak bisa menggerakkan tangannya, tapi dia tidak menyerah. Mengambil keuntungan dari penjaga yang meraih bahunya, dia menoleh dengan tajam dan menggigit tangan penjaga itu begitu keras sehingga dia bisa melihat jauh ke dalam tulang. Penjaga itu berteriak dan menamparkan Gao Yang dengan keras, dengan kekuatan yang membuat Gao Yang hampir pingsan. "Anak ini anjing, kan?" Penjaga yang tangannya digigit dikutuk untuk mengobati lukanya, dan penjaga lain datang untuk meraih lengan Gao Yang. Tapi kali ini, para penjaga menjadi lebih pintar. Mereka secara khusus menugaskan satu orang untuk memegang kepala Gao Yang untuk memastikan dia tidak bisa menggerakkan mulutnya lagi. Pada saat yang sama ada dua penjaga memegang paha Gao Yang dengan kuat sehingga dia tidak bisa menendang mereka dengan kakinya. Dengan cara ini, Gao Yang kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Penjaga lain melangkah maju dan dengan kasar merobek baju Gao Yang, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kokoh. Meskipun Gao Yang tidak pernah berlatih seni bela diri, dia memiliki kebiasaan berolahraga sepanjang tahun. Dia tidak memiliki lemak di tubuhnya, ototnya bersudut, dan dia bahkan memiliki perut 8 pak yang terlihat jelas. Banyak wanita dan wanita yang mengagumi Gao Yang. Jika mereka melihat absnya, pasti akan berteriak dan ingin menjatuhkannya di tempat. Penjaga keluarga Hua menemukan beberapa tali dan mengikat Gao Yang secara langsung. Tangan dan kaki Gao Yang diikat erat oleh tali tebal, karena takut dia akan melakukan beberapa gerakan kecil. Beberapa penjaga menggantungnya dari langit-langit, sehingga dia hanya bisa berdiri di atas kakinya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Selama kakinya sedikit rileks, tangan yang menjuntai. Pergelangan tangan akan dicekik dengan rasa sakit yang parah, dan dia harus menggunakan kekuatan fisiknya setiap saat untuk menghilangkan rasa sakit di pergelangan tangan. Dengan cara ini, tangan para penjaga ini bebas, dan mereka dapat membuat Gao Yang sesuka hati. Tentu saja, dalam proses mengikat, para penjaga ini melemparkan banyak tinju hitam, tetapi setiap kali ada kesempatan, mereka akan menyapa Gao Yang dengan ganas. Gao Yang tampak seperti wajah putih kecil yang tampan, tanpa kekuatan sedikit pun, tetapi dia adalah orang yang sangat mengancam. Namun dua penjaga dari keluarga Hua terluka ringan. Salah satu penjaga ditebas di punggung tangannya dengan pisau utilitas, dan penjaga lainnya digigit oleh Gao Yang barusan. Meskipun mereka terluka, itu karena para penjaga ini menganggapnya enteng. Tetapi, jika mereka mengatakannya,
di mana mereka akan kehilangan muka, dengan begitu banyak penjaga yang dikirim, bahkan wajah putih kecil tidak dapat menghadapinya, jadi itu hal yang baik, justru karena Gao yang marah, para penjaga ini tidak sabar untuk membunuhnya, ketika mereka memukul tinju hitam, Dao sangat besar, dan mereka semua ingin menghapuskan Gao yang secara langsung, semua memar, dia tidak tahu harus hidup atau mati, segera, Gao yang dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, bocah Bao, dia berani meludahi tuan muda, tapi itu benar satu orang terakhir yang menyinggung tuan muda sudah mati dan rumput di kuburannya akan tumbuh, tinggimu 2 meter, jangan khawatir, bajingan, kami akan menyiksamu dengan baik hari ini, dan tuan muda tidak akan membuatmu merasa lebih baik, kamu pasti akan menyesal. Datang ke dunia ini, Yue jika kamu berani tidak menghormati tuan muda, aku benar-benar mencari kematian, ayo, dia akan mati cepat atau lambat, mengapa kamu berbicara omong kosong kepada dia, mereka semua menghindar dan biarkan aku melakukannya sendiri, Hua Fei yang datang, dengan cambuk tambahan di tangannya, panjangnya sekitar 7 kaki, ada duri halus di permukaan, dan itu terlihat seperti tabung kulit ular, ketika beberapa penjaga melihat cambuk, mereka segera berubah warna, dan mata mereka penuh kepanikan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak berani ragu dan segera merunduk ke samping, seolah-olah mereka takut terluka secara tidak sengaja. 766 Hua Fei yang mengangkat tangan kanannya dan mencambuknya dengan keras, mengenai dada Gao yang menjerit. Menusuk hati, rasa sakit itu jauh ke dalam sumsum tulang, tak terlupakan, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan berkedut, dan di dadanya, tanda cambuk merah muncul dalam sekejap, dan darahnya sangat berdarah, tak lama kemudian keluar, Hua Fei yang sangat puas dengan efek cambuk ini, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya, dan ketika dia berjalan di belakang Gao Yang, cambuk lain mengenai punggungnya, Gao Yang berteriak masuk, sakit, dan terus bernapas, untuk sekarang, beberapa tahun yang lalu dia menderita patah tulang karena kecelakaan, dan tulang-tulang itu ditusuk dari daging tangannya, dan dia tidak menangis kesakitan, tetapi rasa sakit dari 2 cambuk tadi di luar imajinasi, rasa sakit seperti ini, orang biasa tidak tahan, diperkirakan rasa sakitnya akan langsung pingsan, Hua Fei yang tertawa sembrono ketika dia melihat ekspresi kesakitan yang luar biasa, penghinaan yang diludahi Gao yang di wajahnya barusan akhirnya sedikit memudar, dia menatap Gao yang dengan dingin dan berkata dengan senyum cemberut, bocah Bao, bukankah kamu sangat tangguh sekarang, mengapa kamu tidak tahan setelah 2 cambuk, katakan padamu, di bawah cambuk yang terlepas ini, apapun yang terjadi, pria tangguh seperti itu akan mati-matian memohon belas kasihan pada akhirnya, Hua Fei yang telah menggunakan cambuk ini 3 kali secara total. Tetapi setiap kali, sebelum dia dapat menarik 10 cambuk, musuh akan dengan panik memohon belas kasihan, tidak peduli apa yang dia minta, dia akan mengatakannya. Sebelumnya, di bangsal rumah sakit rakyat nomor 1 Tianan, Jiang Yuyan menggunakan cambuk untuk menghukum kepala pelayan Jiang, dan memukuli Jiang dan kepala pelayan itu hingga berkeping-keping, yang sangat mengerikan untuk dilihat. Pada saat itu, Hua Fei yang bertanya apakah dia bisa melakukannya untuknya. Jika dia melakukannya, itu akan membuat butler Jiang hancur dalam hitungan menit, karena apa yang dipegang Hua Fei yang di tangannya bukanlah cambuk biasa. Cambuk ini disebut cambuk pengusir tulang, dan itu adalah alat siksaan yang digunakan oleh Sekte Suanyun untuk menghukum murid-muridnya. Permukaan cambuk itu diolesi dengan jus yang terbuat dari ramuan pemakan tulang, yang dapat melipat gandakan rasa sakit dari cambuk itu, saraf, dan duri bahkan lebih ada beberapa jarum ekor kalajengking tertanam di dalamnya. Seluruh cambuk dirancang untuk membuat yang dipukuli mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sekali cambuk dicambuk, itu bisa membuat orang merasa terkelupas dan mengeluarkan isi perut, yang sangat menyakitkan sehingga seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Tidak ingin menanggung cambuk kedua, ada pepatah lama di Hunyuanmen tentang cambuk deboning ini, 1 cambuk untuk menguliti, 10 cambuk untuk melepaskan, dan 100 cambuk membunuh. Bahkan pria tangguh yang paling keras kepala, di bawah cambuk boning, tidak dapat bertahan 100 cambuk, dan semua rahasia akan dijelaskan dengan jelas. Perasaan menusuk jiwa semacam itu, tidak ada yang tahan. Melihat Gao yang tidak berbicara,
Hua Fei yang memandangnya dengan merendahkan, wajahnya penuh kekejaman, dan dia berkata lagi, "Nak, sekarang kamu tahu seberapa kuat tuan muda ini. Aku akan memberimu kesempatan lagi, katakan semua rahasia tentang Ye Lingtian, dan kamu bisa dapatkan sedikit kehidupan kembali." Bab 767. Tidak peduli seberapa kuat orang biasa, mereka tidak dapat menahan 3 cambuk di bawah cambuk pengeluaran. Oleh karena itu, Hua Fei yang berhenti hanya setelah 2 cambuk. Dia berpikir bahwa kebaikannya akan membuat Gao yang berterima kasih kepada Dade dan segera mengungkapkan semua rahasianya. Jika Gao yang bersedia mengatakan, Hua Fei yang akan menyelamatkan banyak masalah. Yang paling ingin dia tangani adalah Ye Lingtian, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Gao yang. Hua Fei yang sedikit mengangkat sudut mulutnya, membuat sketsa senyum lucu, menunggu Gao yang mengungkapkan rahasianya. Siapa yang tahu bahwa pada saat berikutnya, Gao yang menahan rasa sakitnya, menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata-kata demi kata, "Hua, apakah kamu belum cukup makan?" Rasa sakit ini menggaruk kakekmu Gao. "Ayo, biarkan badai datang lebih ganas. Anda harus menggunakan beberapa kekuatan dan terus memukul, cucu. Anda." Kakek Gao yang tidak takut. Mendengar kata-kata ini, wajah Hua Fei yang tiba-tiba menjadi sangat muram, seolah-olah dia telah memakan lalat. Para penjaga tidak bisa menahannya lagi. Mereka marah dan berteriak dengan marah, "Ini anak laki-laki yang benar-benar keras mulut. Dia seperti ini, dia berani berbicara dengan kejam. Tuan, tolong pesan, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan segera membunuhnya." Keluarkan cambuk. Tetapi hukuman Hunyuanmen berat. Hal macam apa kamu? Kamu berani menyemprotkan kotoran ke mulutmu tanpa dipukuli sampai mati setelah 2 cambuk? Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak berani memukulmu sampai mati? Beberapa penjaga dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berharap mereka bisa maju ke depan untuk memberinya pelajaran. Tetapi Hua Fei yang tidak memiliki perintah, jadi mereka tidak berani sombong kepada Gao Yang. Mereka bertindak, takut membuat marah Gao Yang. "Tuan muda, minggir." Hua Fei yang mendorong para penjaga, menggoyangkan cambuk di tangannya, memandang Gao Yang seperti api, dan menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah bau, kamu sekarat, beraninya kamu menjadi tangguh di depanku. Tuan muda akan memenuhimu. Mari kita lihat berapa banyak cambuk yang bisa kamu pegang." Hua Fei yang mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, pergelangan tangannya menjentikkan, cambuk pen. Gusir tulang itu seperti naga panjang yang mengayunkan ekornya, dan mendarat di Gao Yang kembali. Dia Gao yang menghirup udara, tetapi menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Hua Fei yang mendengus dingin, mengepalkan cambuk panjangnya erat-erat, dan membuangnya secara horizontal. Itu hanya mengenai perut Gao Yang, dan sepotong besar daging berdarah ditarik terbuka. Gao Yang mengatupkan giginya erat-erat, tetapi ketika penjaga di sebelahnya melihat pemandangan ini, rambutnya berdiri tegak dan menggigil tanpa sadar, hanya untuk merasakan bahwa tubuhnya berlumuran daging dan darah, dan dia berteriak. Dari giginya, peras jahitannya, ini mulai terasa sakit. Jika mereka ditempatkan di posisi Gao Yang, mereka mungkin tidak akan mampu menahan cambuk. Sekalipun, memikirkan kata-kata kejam Gao Yang barusan, Hua Fei yang menjadi semakin marah, gerakannya tidak berhenti, dan dia mengayunkan cambuk dengan panik. Klep, klep, klep. Serangkaian cambukan bergema di kantor, punggung Gao yang dipukuli sampai berdarah. Sekali daging itu digulung, bahkan sehelai bulu pun menyapunya dengan lembut. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Belum lagi cambuk dari cambuk tulang, di lantai dan langit-langit kantor. Darah Gao yang berceceran di mana-mana, dan ada juga beberapa potongan daging yang bercampur dengannya. Tidak ada lagi daging utuh di dada dan punggungnya. Rasa sakit dari menguliti dan memotong tulang menyiksa Gao Yang, membuatnya gemetar kesakitan. Tubuhnya secara naluriah berkedut. Namun, Hua Fei yang tidak berniat untuk berhenti. Cambuk panjang di tangannya terus mencambuk di paha dan lengan Gao Yang. Bekas luka mulai muncul dalam pola bersilangan, meneteskan darah yang mengerikan untuk dilihat. Bab 768. Jika bukan karena keinginan di hatinya, Gao Yang pasti sudah lama pingsan. Setelah hampir 50 cambukan, Hua Fei yang menarik napas. Bahkan dia sangat lelah setelah mencambuk seseorang begitu lama dengan cambuk yang bisa dicabut.
Selama periode ini, dia juga berpindah tangan 2 kali, tapi dia dipukuli dengan sangat menyedihkan. Gao Yang masih memanfaatkan jeda Hua Feiyang. Dia masih menggunakan ayo, anak Hua Feiyang, terus memberimu Tuan Gao Yang. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan mengkhianati kakak Tian orang sepertimu, dibandingkan dengan saudaraku Tian. Bahkan menyebutkan bunuh aku sampai mati. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhku. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu tidak akan mengaku kalah. Dengan kekuatan terakhir, dia berteriak di bagian atas tenggorokannya. Garuk ayahmu, sepatu tidak berkualitas. Apa yang kamu gunakan? Kamu harus menggunakan sedikit kekuatan. Apakah kamu membutuhkan kakek Gao Yang untuk mengajarimu cara bekerja keras? Gao Yang menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan terus mengucapkan kata-kata kasar. Kali ini, Hua Feiyang tidak memilih untuk berdebat dengannya. Tetapi dengan dingin dia melangkah maju dengan wajah, dan terus mencambuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pipi Hua Feiyang melotot tinggi, mengertakkan gigi dan mencambuk dengan liar, dan mencambuk lebih dari selusin cambuk. 9 kemudian, Gao Yang sedang sekarat, kaki yang masih di bantalan juga kehilangan kekuatannya, dan seluruh orang tampak kelelahan, dan suaranya menjadi lebih lemah. Melihat adegan ini, seorang penjaga di sebelahnya dengan cepat mengingatkan 11 tuan, jangan berkelahi, dia sekarat. Hua Feiyang ingin menyiksa Gao Yang dengan baik, tetapi dia tidak ingin dia mati segera. Bukankah itu terlalu murah untuknya? Setelah mendengar apa yang dikatakan bawahannya, Hua Feiyang terbangun dari kegilaannya. Darah cambuk pelepas tulang menunjuk ke arah Gao Yang dan menginstruksikan bawahannya. 11 pergi dan lihat apakah dia masih hidup. Penjaga yang tangannya digigit oleh Gao Yang belum lama ini melangkah maju dengan hati-hati, mengulurkan jari, dan meletakkannya di tangan Gao Yang. Leher, lokasi arteri. Saya menemukan bahwa arterinya masih berdetak lemah. Alasan mengapa saya tidak memeriksa napas Gao Yang adalah karena dia takut dia akan terus menggigit. Tuan, anak ini masih memiliki nafas, tapi itu setara dengan setengah orang mati. Tidak lebih. Kekuatan perlawanan, mengatakan ini, seolah-olah untuk membuktikan kepada Hua Feiyang. Penjaga itu menepuk wajah Gao Yang dan membuka matanya untuk melihat. Selama seluruh proses, Gao Yang tidak merespon sama sekali. Melihat ini, Hua Feiyang juga melangkah maju untuk memeriksa. Gao Yang, saya bisa melihat Gao Yang penuh lubang, dan tubuhnya tidak lengkap. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak bisa membayangkan rasa sakitnya. Bahkan, dia sudah dianggap sebagai pria yang kuat, bahkan di Hunyuanmen, yang bisa bertahan di bawah cambuk boning begitu lama, jarang dalam sejarah. Tuan, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, seorang penjaga dengan mata tajam buru-buru mengingatkan Gao Yang dengan keras. Ketika dia melihat mulut Gao Yang bergerak, melihat lebih dekat, Hua Feiyang memperhatikan bahwa bibir Gao Yang memang bergerak. Hua Feiyang berpikir bahwa dia tunduk, dan berkata dengan bangga, nak, jika kamu menyebut nama dalang di balik layar, kamu masih bisa menyelamatkan sedikit nyawa. Aku saudara Tian. Gao Yang membuka mulutnya, tapi suaranya terlalu lembut. Dalam keputusasaan, Hua Feiyang sembuh dan berjongkok, lalu mendekat, dengan telinganya dekat dengan bibir Gao Yang. Tiba-tiba, Gao Yang tampak kembali ke cahaya. Kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya mekar di matanya, dan kekuatan yang menakjubkan muncul dari tubuhnya yang lemah. Dia menggigit keras dan menggigit telinga Hua Feiyang. Bab 769. Adegan tiba-tiba ini berada di luar imajinasi semua orang. Beberapa penjaga tidak punya waktu untuk bereaksi, terutama Hua Feiyang. Baru saja, penjaga yang tangannya digigit oleh Gao Yang dengan sengaja memeriksa luka Gao Yang dan memutuskan bahwa dia terluka parah, dan dia hampir tidak bisa bernapas karena mereka telah menderita kerugian gelap. Gao Yang, para penjaga tidak berani menganggap enteng, dan mereka semua mengawasi ketika Hua Feiyang melangkah maju. Baru saja Gao Yang hampir kehabisan napas, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan tidak ada lagi daging yang utuh. Tapi siapa sangka dia masih bisa memancarkan kekuatan seperti itu. Karena terlalu dekat, Hua Feiyang juga melonggarkan kewaspadaannya dan memiringkan kepalanya. Tidak dapat membuat respon yang efektif pada saat pertama. Gao Yang menggigit dan menggigit telinga Hua Feiyang. Semua penjaga tercengang.
Pemandangan yang tiba-tiba ini melebihi semua harapan. Melihat Gao yang menggigit telinga tuan mudanya, wajah para penjaga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka bergegas maju dan meremas mulut Gao yang erat-erat, mencegah giginya mengatup keras. Yang lain mencubit leher Gao yang mencoba memaksanya untuk membuka mulutnya. Salah satu penjaga memegang hidung Gao yang, dan ketika dia ingin membuatnya tidak bisa bernapas, dia secara alami melepaskan telinga tuan muda itu. Adegan itu sangat kacau. Penjaga semua orang sedang terburu-buru. Sayang sekali tindakan mereka tidak memiliki efek apapun, tetapi hanya meningkatkan rasa sakit Hua Fei Yang. Hua Fei Yang mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Meskipun dia menderita rasa sakit seperti ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang ditusuk oleh Gao Yanggang, rasa sakit yang tajam dari cambuk. Tetapi Hua Fei Yang bukanlah Gao Yang. Dia tidak setoleran Gao Yang. Meskipun Hua Fei Yang sekarang adalah penguasa puncak kekuatan gelap, tubuhnya sangat kuat, dan pedang biasa tidak dapat memotongnya, tetapi bagian seperti telinga masih sangat rapuh. Setelah telinga digigit, dia jelas mendengar suara berderak. Seharusnya tulang rawan digigit oleh Gao Yang. Saraf di bagian telinga dan setengah kepalanya sakit parah, dan dia akan menjadi gila. Setelah bekerja untuk waktu yang lama, tuan muda tidak dapat dibebaskan, dan para penjaga di sebelahnya semua tercengang, berkeringat deras, dan sangat gugup. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Gao yang begitu berani dan berani, tidak hanya berani meludahi Hua Fei Yang, tetapi juga menggigit telinga Hua Fei Yang ketika dia sekarat. Jika tuan muda benar-benar memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, mereka pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, terutama pria sial yang memeriksa cedera Gao yang pada akhirnya, dia pasti akan dihukum berat. Jika dia memeriksanya dengan cermat, diperkirakan tuan muda itu tidak akan terluka seperti ini. Memikirkan hal ini, beberapa penjaga semua ketakutan, tetapi mereka semua diikat, tidak tahu bagaimana menyelamatkan Hua Fei Yang. Sehingga mereka hanya bisa terus berteriak, "Bocah bau, lepaskan, kamu bajingan, kamu mencari kematian, cepat dan lepaskan, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu, kamu bajingan, lepaskan mulutmu, atau aku akan memenggal kepalamu dengan 1 pisau." Jika tuan muda memiliki kekurangan yang panjang dan 2, kamu seluruh keluarga akan dikuburkan bersama mereka. Pria itu akan menjadi budak keluarga Hua selamanya. Dan wanita itu akan dikirim ke tempat pembakaran dan diganggu oleh ribuan orang. Semua penjaga ini menatap Gao Yang dengan mata tajam, dan kata-katanya penuh ancaman, menakuti Gao Yang. Sangat disayangkan, setelah Gao Yang mendengar ancaman mereka, dia tidak hanya tidak ingin melepaskannya, tetapi dia malah berusaha lebih keras dan membawa lebih banyak rasa sakit ke Hua Fei Yang. PB Hua Fei Yang menjerit kesakitan. Selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah menerima beban yang begitu berat. Terluka. Bab 770. Jika pihak lain adalah seorang master, maka lupakan saja. Tetapi pihak lain hanyalah orang biasa, dan telah dipukuli di seluruh tubuh, sekarat, dalam keadaan seperti itu, Hua Fei Yang mempermalukan dirinya sendiri. Jika menyebar, dia akan kehilangan muka. Saya khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan di dunia seni bela diri Tianan. Tiba-tiba, penjaga, yang telah dipotong di punggung tangannya, dengan marah mencari pisau utilitas dan berkata dengan kejam, "Anda memegang kepala anak ini, saya akan menusuk pisau utilitas ke telinganya." Di bawah rasa sakit, "Saya tidak." Dia masih bisa menggertakkan giginya. Hohohoho. Hua Fei Yang meraung dan memarahi penjaga dengan pisau utilitas. "Kamu bajingan yang mencoba membunuhku. Jika kamu tidak bisa membuka mulutnya, apakah aku masih butuh telingaku?" Begitu dia sakit, jika dia menarik keras, telingaku akan hilang dulu. 11. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hua Fei Yang, para penjaga tidak berani bertindak gegabah, mungkin dari kata-kata Hua Fei Yang barusan dia mendapat beberapa petunjuk. Gao yang terus menggunakan kekuatan untuk membiarkan giginya membawa lebih banyak kerusakan pada Hua Fei Yang. Mata Hua Fei Yang merah, dan di bawah rangsangan rasa sakit, dia benar-benar marah. Meskipun dia tidak membiarkan para penjaga maju untuk melakukan apapun, dia sendiri memperlakukan Gao yang tergantung di udara sebagai karung pasir dan meninju dan menendangnya untuk sementara waktu. Dalam proses menendang Gao Yang,
dia menggerakkan kepalanya sepanjang gaul yang sebanyak mungkin sehingga telinganya tidak terlalu sakit, gaul yang memar dan memar di sekujur tubuhnya, dan Hua Fei yang mematahkan tulangnya di banyak tempat, tapi tidak peduli apa. Mulutnya seperti tang besi, menggigit telinga Hua Fei yang erat-erat sepanjang waktu, dan tidak ada tanda-tanda akan mengendur. Darah Yin Hong mengalir di sudut mulut Gao Yang, lidahnya merasakan bau amis darah. Ini adalah darah Hua Fei Yang. Tuan muda berpangkat tinggi dari keluarga Hua juga terluka oleh tangannya dan berteriak tanpa martabat. Sekarang bahkan jika Gao Yang dipukuli sampai mati, dia masih tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya. Setidaknya dia tidak mengkhianati saudara Tian, dan dia tidak mempermalukan saudara Tian. Hua Fei yang kesakitan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan berteriak pada penjaga, "Apa yang masih kamu lakukan? Cepat hancurkan!" Mulutnya akan mematahkan giginya. Setelah mendengar ini, para penjaga berkumpul lagi dan bergegas untuk membantu. Beberapa orang mematahkan mulut Gao Yang, beberapa orang mencubit telinganya, dan beberapa orang menusuk matanya dengan jari. Butuh 9 menit penuh untuk memisahkan keduanya, poin dipisahkan, tetapi semua orang mendengar teriakan melengking dari mulut Hua Fei yang jelas. Hasil terburuk terjadi, benar saja, Gao yang pertama-tama memuntahkan seteguk darah, setengah dari telinganya juga meludah, menggambar parabola di udara, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, setengah dari pipi Hua Fei yang berlumuran darah dan wajahnya mengerikan. Sangat menakutkan, dua rasa sakit di telinganya yang digigit membuatnya hampir pingsan. Melihat pemandangan ini, seseorang segera membawa kain kasa untuk membalut Hua Fei yang dan mengobati lukanya. "Tuan muda, anak ini berani, bawahan ini akan mematahkan lehernya," kata salah satu penjaga dengan kejam. Siapa yang tahu bahwa pada saat berikutnya, Gao yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi tertawa terbahak-bahak. Ahahaha. Bab 771 Tawa Gao yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia masih bisa tertawa saat ini. "Kamu bajingan. Apakah kamu belum mengetahui situasimu? Kamu bocah. Kamu masih tertawa ketika kamu akan mati. Dasar bajingan. Beraninya kamu melakukan ini pada tuan mudaku, seperti yang tuan muda perintahkan. Aku akan segera memenggal kepalamu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Kamu benar-benar pantas ditebas dengan ribuan pedang dan disiksa sampai mati." Beberapa penjaga dengan tegas menuduh Gao yang kehidupan yang buruk. "Jika bukan karena saudara Tian, saya akan disiksa sampai mati oleh keluarga Zhu."